lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan mengajak kalian belajar mengenai trafo atau transformator. Mungkin sebagian dari kalian itu udah nggak asing ya mendengar kata-kata trafo. Misalnya seperti kayak trafo yang ada di gardu induk, itu kan ada trafo yang gede-gede dipasang di sana ya. Atau juga trafo yang biasanya ada di komponen elektronika, yang fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan listrik. Misalnya nih di gardu induk sana, kalau kalian lihat kan ada trafo yang gede-gede itu. Di gardu induk itu kan adalah sebuah pembangkit listrik. Dan listrik yang dibangkitkan itu tegangannya besar sekali. Kalau misalkan listrik itu langsung dialirkan ke rumah, ya bahaya karena tegangannya besar, bisa-bisa rumahnya itu kebakar. Nah, jadi tegangannya itu perlu dikecilkan. Nah, itulah fungsi dari trafo tersebut. Nah, trafo itu selain bisa mengecilkan atau menurunkan tegangan, dia juga bisa untuk menaikkan atau membesarkan tegangan listrik, ya, yang biasanya itu ada di komponen elektronika. Jadi nanti tegangan yang masuk itu kecil, setelah diubah oleh trafo, tegangan keluarannya dia lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, untuk ilustrasi atau bentuk trafo secara sederhana, bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini adalah inti besinya atau inti magnetiknya. Kemudian di sini kalian lihat itu ada kumparan atau lilitan. Di sini lilitannya ada 2 dan jumlahnya itu dibuat berbeda sesuai dengan tujuannya. Ya, yang sebelah sini dia itu adalah lilitan atau kumparan bagian input. Input itu berarti masukan atau istilahnya di trafo adalah bagian primer. Nah, bagian inputnya ini nanti itu dihubungkan ke sumber listrik, dan sumber listrik yang digunakan adalah sumber listrik AC atau listrik bolak-balik. Jadi di sini trafo itu hanya bisa mengubah listrik AC. Kalau DC nggak bisa, ya. Contohnya listrik AC itu ya seperti listrik yang ada di rumah kalian atau listrik PLN. Oke. Jadi ini adalah bagian input. Yang sebelah sini dia adalah bagian output, keluaran atau sekunder. Dan ini tuh dihubungkan ke komponen elektronika atau sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, di sini nanti karena yang masuk di sini merupakan listrik ya. Di listrik itu kan ada 2 besaran yang biasanya dipakai. Ada tegangan dan juga ada arus. Nah, yang masukkan di sini berarti kita tulis di sini adalah VP. V itu tegangan, P itu adalah primer. Jadi kakak tulis di sini VP tegangan primer. Satuannya berarti pakai volt. Oke? Jadi tegangan yang masuk dinamakan dengan V primer atau tegangan primer. Kemudian di sini ketika dia sudah sumbernya masuk, berarti kan ada arus. Arus itu simbolnya adalah I. Karena di primer berarti kita namakan di sini adalah IP. Oke, jadi IP di sini adalah arus primer. Satuannya wajib pakai satuan SI ya, yaitu ampere. Terus kalau kalian lihat di sini juga ada lilitan. Nanti ada istilah yang namanya NP. Apa itu NP? NP dia adalah jumlah lilitan primer atau jumlah lilitan pada bagian input. Oke, berarti ini ada 3 istilah ya di inputnya. Ada VP, tegangan primer, ada IP, arus primer, dan ada NP, jumlah lilitan primer. Nah, begitu juga di keluaran nanti atau di sekunder, dia juga ada 3 besaran ini. Berarti kalau di sini NP, berarti di sini NS ya.
Kalau di sini VP, berarti di sini nanti ada VS-nya. Kemudian arusnya berarti IS dan jumlah lilitannya adalah NS. Oke, di sini kakak tuliskan keterangannya. Jadi VS itu adalah tegangan sekunder. Satuannya volt. Kemudian IS berarti dia arus sekunder. Satuannya sama ya, dia harus pakai ampere. Dan ada NS, NS itu berarti ya jumlah lilitan sekunder. Oke, jadi ini beberapa besaran yang harus kalian ketahui yang ada di trafo. Kemudian kalian lihat di sini, atau tadi kakak kan udah jelasin ya, jumlah lilitan primer dan sekunder itu berbeda sesuai dengan tujuannya. Nah, berdasarkan fungsinya atau tujuannya, trafo itu dibagi menjadi dua. Oke, ada yang namanya trafo step up dan ada yang namanya trafo step down. Oke, jadi ini step up, yang kedua step down. Nah, dari artinya sendiri kalian harusnya tahu ya, kalau step up itu berarti menaikkan atau membesarkan tegangannya. Jadi ketika tegangan yang masuk itu kecil, maka tegangan keluarannya dia besar. Artinya VS-nya ini dia lebih besar daripada VP. Jadi ciri-ciri yang pertama di sini bisa kita tuliskan untuk trafo step up, VS-nya itu lebih besar daripada VP. Kemudian jumlah lilitannya itu dia juga sebanding ya. Kalau sebanding di bahasa matematika berarti dia itu kalau NS-nya besar, VS-nya juga besar. Artinya nilainya sama. Berarti kalau ini VS-nya lebih besar di step up, berarti di sini NS-nya juga lebih besar. NS lebih besar daripada NP. Nah, kalau yang step down berarti ya tinggal kebalikannya aja. Kalau step up dia membesarkan tegangan listrik, kalau step down berarti mengecilkan atau menurunkan tegangan listrik. Ciri-cirinya berarti kalau nanti tegangan yang masuk itu besar, keluarannya berarti kecil dong ya. Jadi VS-nya dia kurang dari VP. Kemudian untuk N-nya juga sama karena sebanding dia. Jadi NS-nya juga kurang dari NP. Oke, jadi ini untuk pembagian trafonya. Kemudian nanti ada satu persamaan umum yang ada di trafo yang membahas mengenai hubungan antara tegangan dan lilitan. Persamaan umumnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS. Oke, ini adalah persamaan umum yang nanti digunakan untuk menghitung perbandingan antara jumlah lilitan dan tegangan yang ada pada trafo. Oke, jadi nanti dicatat karena ini penting nanti untuk mengerjakan soal-soal latihan ya. Jadi diingat persamaannya NP per NS sama dengan VP per VS. Oke, nah kemudian berdasarkan nanti fungsinya itu juga ada trafo ideal sama trafo tak ideal. Nah, habis ini akan kakak bahas untuk pengertian tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjutkan mengenai pembahasan trafo tadi. Tadi kakak udah jelasin ya mengenai pengertian trafo beserta besaran yang ada di dalamnya. Kemudian diingat kakak tadi juga udah menuliskan persamaan umum trafo yang menyatakan hubungan antara tegangan dan lilitan. Persamaannya adalah VP per VS sama dengan NP per NS. Ini adalah persamaan umum dari trafo. Nah, kemudian suatu alat elektro, kebanyakan ya atau mesin, itu punya yang namanya efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah koefisien daya guna yang menyatakan bahwa alat tersebut itu
bagus atau tidak. Oke. Nah, efisiensi biasanya itu dalam bentuk persen, ya. Untuk trafo sendiri itu jenisnya ada dua, ada yang namanya adalah trafo ideal, di mana efisiensinya adalah 100%, tapi emang sebenarnya nggak ada, ya, karena kebanyakan trafo yang ada di toko-toko atau yang ada dipakai itu kurang dari 100%. Oke, jadi di sini kakak tuliskan untuk pembagian trafo, yang pertama adalah untuk trafo ideal. Jadi ideal itu efisiensi, jadi simbol efisiensi itu eta seperti ini, nilainya adalah 100%. Berarti kalau efisiensinya 100%, artinya tidak ada daya yang hilang. Jadi ketika si kumparan primer ini menyerap daya misalnya 100 watt, maka keluarannya juga 100 watt. Jadi nggak ada daya listrik yang hilang. Oke, nah persamaan untuk trafo ideal di sini karena daya primer atau daya masukannya sama dengan daya keluaran, maka bisa kita tulis PS sama dengan PP. PS itu adalah daya keluaran dan PP adalah daya masukan. Nah, ingat dulu kita udah belajar di listrik dinamis, rumus daya itu kan V dikali dengan I atau tegangan dikali arus. Sehingga nanti PS-nya bisa kita ganti dengan VS kali IS, oke, sama dengan untuk yang PP itu diganti dengan VP kali IP. Oke, jadi ini adalah persamaan untuk trafo ideal. Ketika nanti yang ditanya adalah arusnya. Oke, kalau misal ditanya lilitan, kalian ya tetap pakai persamaan umumnya. Oke. Terus yang kedua, ini untuk trafo yang apa ya, kurang ideal, nggak kurang ideal sih. Efisiensinya itu adalah kurang dari 100%. Ya, artinya ada daya listrik itu yang hilang. Oke, jadi ini kakak tuliskan trafo tak ideal. Nilai efisiensinya kurang dari 100%. Oke, misalnya kalian make alat elektronik ya, itu kan kalau lama-kelamaan itu kan kayak ada panasnya gitu ya. Nah, itu karena ada energi listrik yang sebagian itu diubah menjadi panas. Nah, itu disebabkan karena trafo yang digunakan efisiensinya kurang dari 100%. Jadi nanti daya yang diserap daya yang masuk itu lebih besar dari keluarannya. Ya, jadi misalkan yang masuk dayanya 100 watt, yang keluar cuman 80, berarti yang 20 dia hilang menjadi energi panas. Jadi seperti itu. Untuk persamaan di trafo ideal ini nanti adalah yang dipakai persamaan efisiensi. Jadi nanti di soal itu biasanya kalian disuruh nyari berapa efisiensi dari trafo tersebut. Persamaannya, efisiensi, itu adalah perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer dikalikan 100%. Jadi nilainya nilainya efisiensi trafo itu dalam bentuk persen. Bisa 60, bisa 70, atau 80%. Semakin besar efisiensinya, berarti semakin bagus trafo itu. Jadi energi yang hilang itu semakin sedikit. Oke, karena ini tadi daya, rumusnya kan V kali I ya. Jadi nanti bisa kita ubah PS menjadi VS kali IS. Kemudian dibagi dengan PP-nya kita ganti dengan VP kali IP dikalikan 100%. Oke, jadi kalau nanti di soal yang diketahui daya dan arus, berarti kalian pakai rumus yang kedua. Yang ketiga, kalau nanti misalnya yang diketahui itu jumlah lilitan. Nah, kalian juga bisa pakai persamaan yang ketiga. Jadi VS dan VP ini dia itu kan sebanding dengan NP dan NS-nya. Jadi V dan P bisa kita ganti dengan NP dan NS. Maka persamaannya menjadi NS kali IS per
NP kali IP kalikan 100%. Jadi persamaannya ada 3. Oke, jadi nanti kalau kalian lihat, kalian pause videonya, kalian catat rumus-rumus yang kakak tuliskan di sini. Karena ini rumusnya penting nanti untuk mengerjakan soal-soal yang ada di materi trafo. Kita akan coba untuk belajar latihan-latihan soalnya. Halo. Oke, ini kakak akan memberikan contoh soal dari transformator. Kalian kan udah melihat video sebelumnya ya, dan udah belajar sama kakaknya juga mengenai persamaan transformator. Di sini kakak ada contoh soal pertama yang tergolong mudah sih ya. Oke, di sini langsung aja kakak bacain soalnya. Ada sebuah transformator dengan jumlah lilitan primer adalah 100 lilitan, dan lilitan sekundernya adalah 400 lilitan. Jika tegangan primernya 240 volt dan arus primernya 2 ampere, maka hitunglah yang A adalah tegangan yang dihasilkan, yang kedua adalah kuat arus yang dihasilkan. Nah, sebelum itu, untuk menjawab ini, berarti kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Oke, kita tulis ya. Berarti di sini yang diketahuinya, yang pertama adalah lilitan primer. Ingat, lilitan adalah N. Berarti NP sama dengan 100 lilitan. Yang kedua, lilitan sekunder, berarti NS-nya 400 lilitan. Kemudian, di sini tegangan primer, berarti tegangan itu kan V ya, berarti VP 240 volt, dan arus primer IP adalah 2 ampere. Oke, berarti ini yang diketahui. Terus kita cari yang ditanya guys, ya. Yang ditanya ini yang A adalah tegangan yang dihasilkan. Yang dihasilkan itu berarti tegangan keluaran atau tegangan sekunder. Tegangan sekunder ya, berarti VS. Kemudian yang B, yang ditanya adalah arus sekunder atau IS. Oke, berarti kita langsung di sini penyelesaiannya atau jawabannya. Nah, untuk mencari VS, kita harus ingat persamaan umum dari trafo. Persamaannya apa tadi? Ya, NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, kalau sudah kita tulis, ya udah langsung aja kita masukkan angkanya. NP-nya 100, NS-nya 400, VP-nya 240, VS-nya ditanya. Langsung aja kita sederhanakan, kemudian dikali silang. Ya, ini disederhanakan boleh dapat 1, yang ini dapat 4. Kalau sudah, kita kali silang guys. Jadi 1 kali VS ya VS. Kemudian tinggal 4 dikali 240 volt. Oke, jadi nilainya berapa nih adik-adik? Oke, benar 960 volt. Jadi keluarannya di sini ternyata 960 volt atau lebih besar. Oke. Berarti ini trafonya step up ya dia, karena dia menaikkan tegangan. Oke, sekarang lanjut yang B. Yang B ini yang ditanya adalah IS atau arus sekunder. Nah, ini kalian bisa gunakan persamaan dari trafo ideal, ya, di mana persamaannya VS kali IS sama dengan VP kali IP. Oke, terus langsung aja nih kita masukkan. VS-nya dia ketemunya tadi 960, kemudian IS-nya ditanya, VP-nya adalah 240, dan IP-nya di sini adalah 2 ampere. Oke, langsung aja kita hitung seperti biasa ya. Jadi ini 240 kali 2, 960-nya pindah jadi bagi, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, ini coret, dapat 1, ini dapat 4. Jadi jawabannya adalah 2/4 atau 1/2 ampere, atau desimalnya 0,5 ampere nih. Oke, jadi kita udah dapat nih, nilai ES-nya adalah 0,5 ampere. Oke, jadi diingat-ingat persamaannya, kalau nanti ditanya tegangan, dan yang diketahui lilitan, kalian pakai rumus umumnya ini ya, NP per NS sama dengan VP per VS. Yang kedua, kalau ditanya arus dan tidak ada nilai efisiensi, berarti dia dianggap trafo ideal. Ini
Ini persamaan dari trafo ideal. Oke, semoga bermanfaat adik-adik. Selamat belajar.